Nah, selain itu beberapa antibiotik juga diketahui dapat menyebabkan perubahan warna gigi. Namun ada beberapa anak yang tidak pernah meminum antibiotik tapi giginya berubah warna gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Via TV Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di video kita kali ini masih membahas masalah gigi yang terjadi pada anak-anak ya, terutama. Kita lebih spesifik, minggu-minggu ini kita lebih spesifik pada gigi yang terjadi pada penyakit gigi yang terjadi pada anak-anak. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang penyebab dari timbulnya noda pada gigi anak-anak. Apa sih penyebabnya sehingga ada noda ada noda pada gigi anak-anak yang sulit dihilangkan gitu ya. Nah, ini juga masalah terbesar bagi orang tua yang gigi anak-anaknya terdapat noda dan itu sangat sulit dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya dan apa penyebabnya sehingga timbul noda pada gigi anak-anak? Biar teman-teman tidak penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, salam sehat dulu. Penyebab timbulnya noda pada gigi anak-anak itu ada 5 penyebab, ada 5 faktor penyebab ya. Yang pertama adalah anak-anak yang malas atau kurang bersih pada saat sikat gigi. Nah, kebanyakan dari anak-anak kita ini belum terbiasa untuk menyikat gigi atau cenderung kurang bersih dalam menyikat gigi. Nah, kebanyakan anak-anak juga lebih malas ya. Kebanyakan dari beberapa anak-anak yang cenderung malas menyikat gigi atau dia rajin sikat gigi tapi kurang bersih dalam menyikat gigi. Nah, disinilah peran orang tua ya, bagaimana cara mengajarkan atau mendidik anak supaya rajin menyikat gigi. Nah, padahal malas atau cara menyikat gigi yang kurang bersih ini bisa menyebabkan gigi menjadi bernoda dan lama-lama bisa berubah warna. Hal ini terjadi karena plak sisa makanan pada gigi itu yang terus menumpuk di permukaan gigi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka penumpukan plak gigi pada permukaan gigi ini dapat menyebabkan peradangan gusi atau yang biasa disebut dengan gingivitis. Ini PR kita bersama sebagai orang tua, bahwa bagaimana cara kita untuk mengajarkan kebiasaan-kebiasaan menyikat gigi pada anak-anak ya, menyikat gigi yang rajin gitu ya pada anak-anak, terutama bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar pada anak-anak. Ajaklah anak-anak untuk menyikat gigi setiap hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Samaan kita sikat gigi bareng-bareng di sana, karena anak-anak sekarang kan lebih kritis ya, jadi mereka tidak mau hanya mendengarkan perintah, tapi mereka juga mau mencontoh bagaimana kita melakukan itu. Jadi kita sama-sama barengan sikat gigi, kemudian kita lakukan kebiasaan itu selama 21 hari ke depan. Nah, saya yakin dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, maka anak-anak akan melakukan kebiasaan tersebut sampai mereka dewasa. Nah, biasakanlah hidup bersih dan sehat sejak dini, sehingga apapun yang dilakukan sejak kecil, maka itu akan menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat sampai mereka dewasa kelak. Faktor yang kedua adalah efek samping dari obat. Nah, efek samping dari obat ini banyak obat yang diminum untuk anak-anak yang mengandung zat besi.
Obat-obatan yang mengandung zat besi ini bisa menyebabkan perubahan pada warna gigi anak-anak. Nah, selain itu beberapa antibiotik juga diketahui dapat menyebabkan perubahan warna gigi. Namun ada beberapa anak yang tidak pernah meminum antibiotik tapi giginya berubah warna gitu ya. Nah, kemungkinan berarti dulu pada saat anak-anak masih dalam kandungan, orang tuanya meminum antibiotik jenis tetrasiklin sehingga pewarnaan gigi itu timbul sejak dilahirkan gitu ya. Nah, itu penyebab dari efek samping minum obat, terutama antibiotik. Nah, untuk zat besi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu over. Itu mungkin orang tua bisa mengkonsultasikannya ke dokter sehingga zat besinya tidak kelebihan sehingga tidak menyebabkan pewarnaan pada gigi. Nah, dan untuk ibu-ibu hamil, jika ingin mengkonsumsi obat, mulai berhati-hatilah untuk mengkonsumsi obat. Jika ingin mengkonsumsi obat, silakan konsultasi dengan petugas kesehatan atau dokter Anda, sehingga kesalahan-kesalahan seperti ini tidak terjadi lagi. Faktor ketiga adalah cedera atau pernah terjatuh. Jika anak-anak pernah terjatuh atau cedera dan mengenai bagian wajah, nah cederanya itu mengenai bagian wajah, terutama bagian gigi dan mulutnya. Nah, itu bisa menyebabkan noda pada gigi karena darah dari luka masuk ke tabung kecil di bagian lapisan gigi yang biasa kita namakan dengan dentin. Nah, perubahan warna ini bisa memakan waktu hingga 2-3 minggu. Nah, kemudian akan menghilang dengan sendirinya. Dan ada juga kasus-kasus yang pewarnaan ini bisa juga menjadi pewarnaan atau noda yang permanen ya. Perubahan warna yang menjadi warna yang permanen. Ada beberapa kasus ya yang seperti itu, tapi kebanyakan 2-3 minggu itu akan hilang dengan sendirinya. Faktor keempat adalah asupan fluoride yang berlebihan. Susu formula mengandung fluoride. Nah, jika anak Anda mengkonsumsi susu formula yang berlebihan, maka asupan fluoride dalam kadar tinggi ini bisa beresiko menyebabkan noda gigi yang disebut dengan fluorosis. Nah, fluorosis ini yang tampak seperti garis-garis halus pada permukaan gigi anak-anak. Nah, jadi untuk orang tua yang anak-anaknya mengkonsumsi susu formula, jangan berlebihan, kasih sesuai dengan kebutuhan ya, agar tidak terjadi fluorosis pada gigi anak Anda. Faktor selanjutnya adalah faktor yang kelima. Faktor kelima adalah adanya penyakit-penyakit tertentu. Nah, noda pada gigi anak juga bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, misalnya hiperbilirubinemia ya. Nah, penyakit ini di mana kondisi tubuh yang memiliki kebanyakan bilirubin dalam darah, sehingga ini bisa menyebabkan gigi berubah warna menjadi hijau kekuning-kuningan. Jadi jika anak-anak terlahir dalam kondisi punya penyakit hiperbilirubinemia ini, itu bisa menyebabkan gigi menjadi berwarna hijau kekuning-kuningan. Nah, itu jika anak-anak mempunyai penyakit seperti ini ya. Salah satu gejalanya memang kalau penyakit ini adalah area putih mata ini berubah menjadi berwarna kuning dan kulitnya juga kuning. Kulit dan bagian putih matanya ini menguning. Itu tanda-tanda dari penyakit hiperbilirubinemia. Nah, sulit banget kan ya nyebutnya. Nah, itulah penyebab yang kelima dari faktor-faktor yang menyebabkan adanya noda pada gigi anak yang sulit dihilangkan. Jika munculnya noda gigi pada anak itu disebabkan karena kebiasaan buruk ya, jadi kebiasaan buruk anak yang malas menyikat gigi atau dia rajin sikat gigi tapi cara menyikat giginya salah, maka kita akan orang tua
mengajarkan bagaimana caranya untuk menyikat gigi dan benar, terus tanamkan pentingnya hidup bersih dan sehat, terutama dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu ya, sedari kecil. Seperti yang saya bilang di video saya tadi di awal-awal bahwa bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan baik berperilaku hidup bersih dan sehat kan. Tadi tipsnya di awal ya, bagaimana caranya biar anak-anak kita ini bisa berperilaku hidup sehat dari sejak dini sampai mereka dewasa ya. Nah, dan untuk anak-anak, orang tua bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride tapi dengan ukuran lebih kecil dari biji beras ya, lebih kecil dari biji beras, berarti sedikit sekali ya, jangan terlalu banyak, karena kalau kelebihan fluoride juga maka menyebabkan gigi anak-anak menjadi fluorosis. Nah, jika disebabkan oleh kebiasaan menyusu botol, maka jangan biarkan anak-anak menyusu botol sampai anak-anak tertidur. Jadi usahakan susu itu dicabut sebelum anak-anak tertidur. Nah, tapi ada beberapa kasus anak-anak yang tidak mau melepas botolnya sampai mereka betul-betul tertidur. Nggak apa-apa sampai dia tertidur, tapi setelah dicabut botolnya, bersihkan gigi anak Anda menggunakan lap bersih yang lembut atau menggunakan kapas basah. Basahin dengan air hangat kapas tersebut, kemudian bersihkan gigi anak Anda biar tidak terjadi karies botol. Nah, bagaimana dengan jika anak-anak, beberapa kasus anak-anak yang nodanya tidak kunjung hilang? Nah, kalau untuk kasus anak-anak yang noda pada giginya tidak kunjung hilang, maka segera bawa anak Anda ke petugas kesehatan gigi, sehingga di sana anak Anda akan mendapatkan perawatan pembersihan karang gigi dengan menggunakan scrubbing khusus untuk anak-anak. Nah, inilah video kita kali ini tentang faktor-faktor penyebab dari timbulnya noda pada gigi anak dan cara mengatasinya. Nah, semoga video kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan bagi teman-teman semua yang punya saran atau rekomendasi apa saja video yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga, ke kerabat, dan handai tolan teman-teman semua. Dan sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.